Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu Kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Bersyukur kepada Allah yang tiada tara. Mudah-mudahan nikmat yang sudah Allah titipkan kepada kita jadikan sebagai jalan untuk beramal soleh kepada Allah sebagai bukti rasa syukur kita kepada Allah. Semakin kita mampu mensyukuri yang sudah kita terima, semakin layak kita untuk diberi oleh Allah nikmat yang lebih dari apa yang sudah Allah titipkan kepada kita. Salawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, rahimani, rahimakumullah. Tema kita hari ini adalah halalkan makananmu, bahagia hidupmu. Bagi seorang muslim, konsekuensi daripada keimanan yang dia miliki adalah bagaimana dia menjadi kafah berislam. Tidak hanya dalam persoalan ibadah saja dia Islam. Dalam persoalan puasanya saja dia terlihat sebagai seorang muslim. Salatnya saja. Tapi keseluruhan daripada kehidupan yang dia jalani sesuai dengan syariat Islam. Makanya ada perintah di dalam Al-Quran kepada setiap orang yang menjadikan Islam sebagai pilihan hidupnya, dia harus berislam secara kafah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Islamnya tidak hanya dalam persoalan ibadahnya, tetapi bagaimana menjalani kehidupan sosialnya, bagaimana menjalani kehidupan rumah tangganya, dan bagaimana dia memperhatikan apa yang dia konsumsi, apa yang masuk kepada di jasadnya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, dan semua anggota keluarganya. Dia pastikan sesuai dengan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syariat Allah yang sesuai terkait dengan masalah apa yang kita konsumsi adalah kita pastikan dia halalan thayyiban. Dua kriteria. Yang pertama, pastikan yang kita konsumsi itu adalah halal. Yang halal dalam hal ini adalah ma ahallahu Allah, yang dihalalkan oleh Allah, bukan yang kita halal-halalkan. Lalu yang kedua adalah thayyiban, baik. Kandungan dari apa yang kita makan tersebut adalah sesuatu yang baik, yang pada akhirnya berakibat baik terhadap tubuh kita, mengandung gizi, bermanfaat, menyehatkan, menyegarkan, dan lain sebagainya. Tidak merusak, tidak kita masukkan ke dalam tubuh kita, tubuh keluarga kita, makanan-makanan yang berakibat kepada kerusakan. Tapi kita pastikan dia thayyiban. Masyarul muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, rahimakumullah. Salah satu yang mesti kita sadari ketika kita betul-betul menjaga pola konsumsi dalam kriteria kepastian halal ini adalah kita akan bahagia. Kenapa? Bagaimana kita tidak bahagia
Karena ketika kita menjaga makanan yang halal, yang pertama pastinya kita akan semakin bersyukur. Itu yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah olehmu yang baik-baik dari rezeki yang telah kami rezekikan kepadamu. Washkuru lillah. Nah, itu bahagian dari langkah kita mampu bersyukur terhadap nikmat Allah adalah kalau kita pastikan yang kita konsumsi itu adalah yang halal. Lihatlah di luar sana banyak orang-orang yang sudah punya pendapatan besar, melebihi dari cukup apa yang dia konsumsi setiap hari, apa yang dia gunakan dari harta yang Allah telah titipkan, tapi selalu kurang. Selalu kurang, tidak pernah merasa cukup. Nah, ini adalah persoalan. Kenapa? Karena akibat dari tidak mengkonsumsi yang halal, maka susah untuk bersyukur kepada Allah. Jaga konsumsimu, maka kamu akan semakin mudah untuk bersyukur terhadap rezeki yang Allah rezekikan kepadamu. Kemudian yang berikutnya, dalam surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qulu minat thayyibat wa'malu shalihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah olehmu yang baik-baik, wa'malu sholihah, dan lakukanlah, kerjakanlah amal-amal yang soleh. Sesungguhnya aku mengetahui apapun yang kamu telah lakukan. Al-Mu'minun ayat 51 ini mengisyaratkan betapa perintah Allah kepada para rasul dan nabi sekalipun harus memastikan yang mereka makan, yang mereka konsumsi adalah sesuatu yang halal dan sesuatu yang baik. Kenapa? Karena dengan menjaga pola konsumsi yang halal dan yang baik ini akan mendorong seseorang untuk selalu melakukan amal soleh. Maka ketika ada di antara kita susah sekali melakukan amal soleh, susah sekali bangun pagi untuk melakukan salat subuh, susah sekali bangun di sepertiga malam untuk melakukan salat malam, susah sekali untuk sahur, berpuasa di hari-hari yang kita disyariatkan untuk berpuasa. Ini kemungkinan di antara sebabnya adalah karena makanan yang kita konsumsi, yang masuk ke dalam badan kita ini dimungkinkan banyak yang bersumber dari yang haram, banyak yang bersumber dari yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka begitulah Allah perintahkan para nabi dan rasul, pastikan pola konsumsi yang masuk adalah yang halal, karena itu akan memicu kalian untuk senantiasa melakukan amal-amal soleh. Kaum muslimin, muslimat, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bahkan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan dengan tegas larangan untuk memakan makanan yang batil, makanan-makanan yang bertentangan dengan apa yang dihalalkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkali-kali Allah sebut di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan makanan secara batil, karena ini akan memicu kamu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar. Bahkan di sebagian ayatnya, lanjutan dari larangan jangan memakan yang batil itu adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Seakan-akan Allah menekankan kepada kita
kalau kamu makan makanan yang batil, makanan-makanan yang haram, makanan-makanan yang tidak halal, itu sama artinya kamu mengikut kepada setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Padahal setan ini adalah musuh yang nyata buat kamu sekalian. Dan setan kalau sudah masuk, sudah menyatu, dan sudah akrab dengan seseorang, maka dia akan mendorong orang tersebut untuk senantiasa melakukan keburukan-keburukan, perbuatan-perbuatan keji. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya. Sesungguhnya setan itu akan terus secara continuous. Ya'murukum. Ya'muru itu fi'lun mudhari, present continuous. Yang hari ini dia menyuruh kamu untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, besok pun dia akan menyuruh kamu melakukan yang sama. Besoknya pun begitu. Continuous. Waktunya tidak terbatas. Terus menerus dia akan melakukannya. Dia akan menggoda kita untuk senantiasa mengikuti hawa nafsu, untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa perbuatan keji dan mungkar. Itu memang tugasnya. Tapi pemicu daripada mudahnya kita mengikuti setan ini di dalam surat tersebut, surat Al-Baqarah, adalah karena kita mudah sekali untuk mengikuti dan memakan makanan yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di ayat itu disebutkan dengan cara-cara yang batil. Innal halala bayyinun wal haramu bayyin. Bagi seorang muslim, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas, dan sesungguhnya yang haram itu sudah jelas. Wa ma bainahuma minal mustabihat. Ada di antara halal dan haram, itu masuk kategori yang syubhat. Dan dalam persoalan yang syubhat sekalipun, seorang muslim dituntut tinggalkan yang syubhat, karena dia lebih dekat kepada yang haram. Oleh karena itu, agar kita terjaga dari perbuatan-perbuatan setan, agar kita dekat dengan perbuatan-perbuatan amal soleh, agar kita mudah senantiasa bersyukur terhadap nikmat yang Allah sudah titipkan kepada kita, pastikan yang kita konsumsi masuk ke dalam diri kita, keluarga kita, istri dan anak-anak kita adalah dari sumber yang halal. Pastikan konsumsi yang halal, maka kita akan bahagia. Bagaimana kita tidak bahagia? Kita syukur terhadap semua yang Allah berikan dan titipkan kepada kita. Kita senantiasa terdorong melakukan amal-amal soleh. Ini adalah kebahagiaan yang sesungguhnya, bukan kebahagiaan-kebahagiaan yang semu sebagaimana yang terlihat dari orang-orang yang dekat dengan kemaksiatan. Inilah yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat saya yang menyampaikan dan keluarga saya, dan bermanfaat buat kita semuanya. Mudah-mudahan puasa kita di tahun 1442 Hijriah ini semakin mengokohkan keimanan yang pada akhirnya menghantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa jaga pola konsumsi kita, pastikan kehalalannya, dan jauhi segala perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang sudah jelas-jelas keharamannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.